Halo guys, welcome back with me again ya guys ya di channel Ryoi Cisal teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini guys, gue bakalan bahas hero baru Dongfeng Yao. By the way teman-teman, sorry banget ya gue telat upload, gue telat bikin kontennya. Mungkin telat beberapa hari ya, nggak ngaruh ya guys ya. Oke, di sini gue bakalan jelasin mungkin secara singkat aja teman-teman, supaya kalian cepat paham. Terus nggak muluk-muluk lah, nggak buang-buang waktu kalian ya teman-teman buat nonton video tutorial kali ini, karena bakalan gue sematkan juga nanti video gameplaynya juga guys. Jadi kalian tahu misalnya kalau pakai Dongfeng Yao ini gimana rotasinya, gimana kalau misalnya dalam posisi war menggunakan skillnya, combo-kombonya gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama kita langsung aja guys, kita bahas ke item dan arkananya dulu teman-teman. Oke, let's go guys. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di bagian item dan arkananya ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini. Untuk arkananya itu gue pakai full pierce atau penetrasi teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Untuk yang birunya, arkana birunya gue pakai yang stealth buat nambahin serangan fisik sama kecepatan gerak teman-teman. Terus yang hijaunya gue pakai eagle eye full 10 juga. Itu buat nambah serangan fisik sama physical pierce atau penembusan fisik atau penetrasi lah ya teman-teman ya bahasanya. Habis itu untuk yang merah itu gue pakai mutation. Nah ini gue pakai mutation full juga 10. Itu buat serangan fisik sama penembusan fisik juga. Jadi Dongfeng Yao ini dia itu guys ya, untuk skill-skillnya gue spill dikit aja ya. Dia itu pasifnya itu dia ada sedikit. Nah ini ada sedikit teman-teman buat nge-recover darah, nge-regen darah. Tapi dia itu lebih sakit di bagian extra damage-nya pasifnya ya. Makanya gue nggak nambahin darah, tapi gue perbanyak untuk penetrasi sama serangan fisik ya guys ya. Oke, untuk arkananya singkatnya kayak gini teman-teman. Kalau kalian punya arkana tersendiri, kalian nyaman gitu silahkan. Tapi kalau kalian mau ikut punya gue arkananya, silahkan juga, karena ini menurut gue yang paling the best lah juga untuk si Yao. Oke, selanjutnya kita langsung bahas ke itemnya ya guys ya. Nah ini teman-teman, ya mungkin di awal tadi kan sudah lihat ya icon-iconnya, tapi di sini gue bakal jelasin secara singkat ya. Item-item Yao ini kenapa gue pakai yang item yang ini, kenapa gue pakai kayak junglingnya ini, item junglingnya kenapa warna yang kapak ungu bukan yang pedang oranye gitu kan. Ini gue jelasin ya teman-teman ya. Oke, yang pertama item junglingnya guys, gue itu pakai ini kapak ungu. Kenapa gue pakai kapak ungu guys? Karena gue pengen si Yao ini di early dia itu selain ada damage, dia tuh juga paling nggak harus sustain sedikit lah gitu kan, supaya jadi kalau misalnya mau buy one gitu misalnya kan ketemu sama jungling musuh atau mau war gitu kan di early game, itu lebih sustain karena darahnya tebal gitu. Jadi gue pakai yang kapak ungu. Tapi kalau kalian misalnya nyaman pakai yang pedang oranye supaya lebih ngeburst damage, silahkan. Tapi untuk gue pribadi kapak ungu ini yang paling the best untuk sekarang untuk si Yao ya guys ya. Oke, selanjutnya sepatunya itu gue pakai Boots of Resistance. Tapi kalian kalau misalnya pengen ambil pasifnya early aja, kalian boleh pakai yang Boots of Fortitude aja dulu, atau pakai yang Boots of Tranquility yang ngurangin CD. Jadi Yao ini cooldown skillnya lebih cepet. Kan nanti setelahnya kan kalian bisa beli item sepatunya. Kalau kalian mau ganti itu harganya 0 gold ya teman-teman ya, untuk perubahan sepatu kedua. Tapi seterusnya kalian harus jual lagi sepatunya. Untuk perubahan kedua kalinya, kalau misalnya kalian salah beli gitu kan, itu bisa dibeli dengan harga 0 gitu. Makanya gue bilang sepatunya ini kondisional. Kalian kalau early misalnya nggak pengen bikin ini dulu resistance, kalian bisa beli yang Fortitude atau Tranquility dulu, nggak masalah. Nanti kalau sudah di pertengahan, di mid game gitu kan, sudah mulai war terus tuh, pasti banyak CC itu kan, entah slow kah atau crowd control kah gitu kan ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung ubah aja ke Boots of Resistance. Oke. Selanjutnya item selanjutnya teman-teman, yang udah pasti dan udah jelas itu item sejuta umat hero yang ada di Honor of Kings ya guys ya, Axe of Torment teman-teman. Oke, jadi Axe of Torment ini guys, gue singkat aja. Intinya dia tuh ngasih penetrasi dalam skala yang low sampai middle red gitu loh. Pokoknya sampai middle sampai low red gitu, low sampai middle red sorry. Jadi ini item pada intinya dia cocok banget buat dibikin early, karena apalagi buat yang damage kayak Yao, kayak terus kayak Lam yang sekarang gitu kan landing, itu early sangat wajib bikin Axe of Torment.
supaya hero-hero yang tipis, yang lembek gitu kayak kayak Mage itu lebih cepat ke takedown-nya gitu. Oke, lanjut teman-teman ya. Selanjutnya gue pakai Froscar Embrace. Kenapa bang nggak pakai Master Sword aja? Pakai Master Sword juga boleh. Kalau kalian mau full damage, kalian mau pakai Master Sword silahkan. Tapi yang seperti yang gue bilang tadi ya, Yao ini basicnya udah sakit ya guys ya. Jadi kita nggak perlu kasih full damage banget gitu loh. Jadi makanya kenapa gue pakai yang ini Froscar Embrace. Selain dia dapat physical defense ya guys ya, terus dia juga dapat extra damage plus slow. Nah itu yang gue cari guys. Jadi sejauh ini untuk compare item yang terbaik untuk Yao, untuk tambah extra damage ya, antara Master Sword sama Froscar Embrace, sejauh ini gue prefer ke Froscar Embrace-nya daripada Master Sword. Kalau Master Sword tuh benar sama aja sih, nambah darah juga guys ya, nambah darah juga sama 500 juga sama max mananya. Cuma untuk Froscar Embrace ini dia ada nilai plusnya, yaitu pertahanan fisiknya guys. Jadi lumayan lah ya, lumayan tinggi ya pertahanan fisiknya guys, 240. Oke, lanjut lagi guys. Item selanjutnya itu gue bikin langsung Siege Breaker. Nah, yang Siege Breaker ini udah jelas buat ngeboost ini, buat ngeboost extra damage dari pasifnya si Yao ini ya guys ya. Udah jelas. Sama ya itulah, ini kan item paling tinggi untuk physical attack. Physical attack yang ada di item physical. Untuk penambahnya ini paling tinggi, makanya gue ambil supaya ngeboost pasif dari si Yao guys. Oke. Selanjutnya gue pakai Blue Trash. Sebenarnya item terakhir ini kondisional teman-teman ya. Item terakhir ini kondisional, tapi gue bikin ini kenapa? Karena kalau udah snowball, gue nggak masalah juga bikin item ini ya kan. Tapi kalau misalnya kalian kayak gold kalian tuh kayak low mid rate gitu kan, maksudnya low mid div gitu sama musuhnya gitu kan, beda-beda tipis goldnya. Itu kalian bisa ubah ini Blue Thread-nya. Entah kalian mau beli Pure Sky gitu, buat pengurangan reduction damage ya kan, atau kalian mau bikin Demon's Band, silahkan. Kalau mau bikin Demon's Band juga silahkan, buat nambah ini kan apa namanya magic defense dibanding kalian harus beli Succubus Clock ya. Gue saranin kalian mending beli Demon's Band, karena kalau kalian beli Demon's Band itu dia kalau kalian beli Demon's Band ya, kalau misalnya kalian beli Demon's Band ini, dia magic defense kalian itu bakal ke-boost gede juga karena kalian udah punya Siege Breaker, dibanding kalian harus beli Succubus Clock yang notabene-nya kalian lihat sendiri ya. Ini kan semi tank teman-teman, semi tank semi damage. Kalau misalnya kalian beli Succubus Clock agak rugi sih, agak rugi di damage. Mending beli ini aja guys. Saran gue mending beli Demon's Band. Max HP-nya dapet, pertahanan defense-nya dapet teman-teman, serangan fisiknya juga dapat gede. Oke? Jadi menurut gue prefer yang terbaik. Kalau misalnya kalian mau opsional buat nambahin magical defense, mending beli Demon's Band daripada beli Succubus Clock buat jungling ya. Oke teman-teman, untuk item yang ini yang terakhir ini intinya opsional. Kalian misalnya mau beli Immortal Delete, kalian jual ini silahkan juga nggak masalah. Atau kalian mau jual sepatunya nggak masalah ya guys ya, opsional aja teman-teman. Oke, sampai sini kalian mestinya paham ya teman-teman ya. Kita lanjut aja ke penjelasan skill dan kombonya ya guys ya. Oke, langsung aja let's go guys. Oke guys, sekarang kita sudah ada di bagian skill-skillnya si Yao ini ya teman-teman ya. Jadi gue bakalan jelasin secara singkat aja ya teman-teman ya, supaya kalian lebih paham daripada lama-lama ya. Oke, gue jelasin secara singkat aja teman-teman. Jadi pasifnya, kalau dari pasifnya Yao itu guys, dia setiap kali 3 kali ya pasifnya di stack. Itu setiap kali pakai skill lah intinya. Kalian pakai skill apapun itu, dia bakal ngasih kalian 1 stack. Di stack ketiga dia bakalan enhance semua skillnya. Nanti kereset semua guys. Skill 1, skill 2, skill 3 itu bakal kereset. Nah, kalau udah kereset, itu nanti setiap skillnya tuh ada tambahan ini teman-teman. Ada tambahan efek skillnya, ada tambahan efeknya gitu. Di enhance lah gitu kan. Hitungannya di enhance adik-adik. Oke. Terus di pasifnya ini juga, selain dia enhance skill, setelah 3 stack ya teman-teman ya, di lanjutan skillnya tuh di enhance tadi ada lagi teman-teman. Jadi setelah kalian pakai skill yang setelah di enhance itu, basic attack kalian tuh bakalan ngasih musuh extra damage, plus kalian bakal ngeregen HP. Tapi nggak tinggi ngeregen HP-nya, dia tuh ngeregen HP-nya itu teman-teman ya, memulihkan 70 plus 2% max health kalian. Kecil aja teman-teman, tapi ya lumayan lah ya, lumayan bikin agak tanky dikit lah.
Dan di sini pasifnya ini yang kita ambil itu yang ngeboost itu yang extra damage-nya guys. Jadi dia bakalan ngasih damage 70 plus 20% extra damage serangan fisik. Gitu teman-teman ya. Makanya gue bilang tadi dibikin semi tanky, kenapa? Supaya lebih sustain dan juga damage-nya juga lumayan lah gitu. Kalian bisa TB juga lah. Tipis-tipis lah TB-nya guys ya. Apalagi ini juga hero lincah ya guys. Oke, lanjut kita ke skill satunya teman-teman. Oke, skill satunya ini guys, dia bakalan mutar pedangnya. Udah gitu doang, sebelum di enhance ya. Ini kita bahas sebelum di enhance dulu guys. Jadi skill satunya itu dia bakalan mutar pedangnya teman-teman. Dia bakal mutar pedangnya, kita lihat dulu ya animasinya. Nah, dia bakal kasih putar pedangnya kayak gitu guys. Jadi skill satunya ini bisa dibilang dari semua skillnya, skill 1, skill 2, skill 3, skill satunya paling sakit. Jadi sebenarnya inti damage-nya itu dari skill 1 guys. Nanti gue sekalian kasih lihat kalian gameplaynya gimana ya teman-teman ya. Nanti kalian lihat sendiri lah ya kombonya gimana. Setelah gue jelasin kombonya, nanti kalian lihat di gameplay gue ya. Combo kalau dalam situasi war gimana gitu. Oke. Sekarang skill keduanya teman-teman. Gue jelasin singkat aja nih. Skill keduanya itu sebelum di enhance, dia bakalan ngelakukan dash, tapi kayak berbentuk bulan sabit gitu loh ngedashnya. Nah kayak gitu guys. Kalian lihat animasinya teman-teman. Dia bakalan kasih efek slow. Dia bakal ngasih efek slow ke teman-teman, ke musuh sebanyak 50%. Oke. Kita lanjut lagi ke ultinya. Kalau ultinya ini dia itu bakalan balik ke lokasi sebelumnya 2 detik sebelumnya guys. Dia bakalan kembali ke lokasi 2 detik sebelumnya. Jadi ultinya ini sangat-sangat tricky guys makanya. Kalau misalnya telat dikit aja, itu ultinya kayak nggak guna. Serius. Jadi kalian bener-bener kombonya itu harus on point banget main Dongfeng Yao ini. Selain kalian harus fast hand, kalian juga harus ini teman-teman, kalian harus on point main Dongfeng Yao ini. Dia tuh bukan tipikal yang damage dealer ngeburst damage, enggak. Tapi dia tipikal DPS yang harus on point skillnya. Kalau nggak on point nggak ada damage. Percaya sama gua, kalian bakal ngefit. Oke teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas kalau di enhance gimana teman-teman ya. Kalau di enhance, skill satunya itu bakalan ngasih kalian ekstra kecepatan serangan kalau kena musuh. Habis di enhance ya, setelah pasif 3, stacknya 3, terus kalian pakai yang skill 1 enhance, itu dia setelah kalian pakai basic attack kalian bakalan meningkat secara 50%. Oke. Habis itu skill 2-nya setelah di enhance, itu dia bakalan berputar ya. Kayak bulan kan pertama itu kan sebelum di enhance kan dia kan bentuknya bulan sabit guys. Kalau sudah di enhance, dia tuh bentuknya itu kayak bulan full gitu. Kita lihat animasinya ada di animasinya. Bentar ya guys ya. Nah gitu teman-teman. Dan dia bakalan ke knock up musuh yang ada di jalurnya gitu. Dia bakal ke knock up. Oke. Setelahnya kita langsung ke ultinya. Kalau ultinya ini teman-teman, dia itu di enhance-nya itu nambahin damage ya, nambahin damage-nya, nge-up damage-nya plus dia bakal ngasih ngasih slow teman-teman 50% ke musuh yang di jalur yang dilewatinya. Jadi kalau misalnya mundur dia mundur nih. Kalian ulti mundur ke 2 detik sebelumnya, kena musuhnya bakal kena slow 50%, sorry. Oke. Itu singkatnya teman-teman untuk skillnya. Kalian pasti sudah pada paham ya. Sampai sini kalian paham ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke tutorial kombonya ya guys ya, yang kalian tunggu-tunggu. Oke, langsung aja guys, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita ada di room practice-nya ya guys ya. Kita sudah di room practice. Jadi gue disini bakal jelasin combo singkatnya aja teman-teman, combo dasar-dasarnya aja. Untuk combo advance-nya itu situasional aja guys. Jadi kalian bisa seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya jam terbang kalian pakai Yao ini, kalian bakalan master sendiri lah, maksudnya expert dengan sendirinya lah guys ya. Oke, langsung aja teman-teman. Untuk combo pertama, combo normalnya kalian bisa tahan stacknya di 2. Kalian bisa tahan stacknya di 2 ya guys ya. Habis itu kalian bisa pakai skill 2 kali. Habis itu skill 1. Setelah skill 1 kalian bisa mundur pakai ultinya 2 kali. Jadi satset. Contoh ya. Stacknya udah 2 nyala guys. Kalian bisa langsung skill 2 kali. Set. Oke. Habis itu kalian bisa basic attack ya teman-teman ya. Habis itu kalian bisa basic attack. Jangan lupa basic attack-nya guys. Contoh ya. Gue contohin ulang ya teman-teman ya. Gue contohin ulang combo yang tadi guys. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Gue lupa tambahin basic attack tadi. Kalian bisa tambahin basic attack sebelum kalian ulti teman-teman. Jadi dia lebih jauh lagi. Dash-nya lebih jauh lagi baliknya. Oke.
Combo selanjutnya itu kalian bisa tahan di 1 stack nih. Kalian bisa tahan di 1 stack. Kalian maju, skill 1, maju lagi teman-teman. Kalian balik. Habis itu kalian basic attack. Skill 1 lagi, kalian maju lagi. Basic attack lagi guys. Bisa kayak gitu. Oke. Ada lagi teman-teman kombonya. Kombonya ada lagi guys. Kalian bisa maju, skill 2, skill 1, skill 1, ulti, basic attack. Habis itu kalian tunggu cooldown, kalian mainin lagi skill 1 sama skill 2-nya. Gitu aja guys. Habis itu kalian mainin aja lagi. Tuh kayak gitu teman-teman ya. Sudah, gitu doang guys. Kombonya Dongfeng Hao itu sesimpel itu teman-teman. Tapi sesimpel itu bukan berarti semudah itu kalau kalian pas saat war ya. Karena damage-nya Yao ini bukan tipe burst, tapi poking guys. Untuk early. Dia kalau nggak ada item sama kayak Libai. Nggak ada item, nggak ada rasa, cuk. Nggak ada rasanya guys, nggak ada damage-nya. Oke teman-teman. Untuk kombonya mungkin gitu aja dulu. Untuk yang advance-nya, situasional saat war, kalian bisa langsung aja nonton di gameplaynya guys ya. Oke teman-teman, untuk penjelasan secara singkatnya mungkin sampai di sini aja. Kita langsung beralih ke gameplaynya guys. Kalian saksikan aja lah, langsung kalian simak aja teman-teman ya. Kalian perhatikan baik-baik gimana caranya gue main Yao, rotasinya, gankingnya, war, penggunaan skillnya teman-teman. Kalian bisa langsung aja guys ya. Oke, let's go guys. Kita langsung ke gameplaynya. Selamat datang di Honor of Kings. Kita pasti bisa hebat guys. Dalam 5 detik. Awas, nanti kena bantai. Yang punya bekas luka di jidatnya pasti sembuh. Bukannya pamer, tapi aku tahu ya, kayaknya sih gitu. Kamu kira aku tidak bisa berbohong nih, gitu? Gimana caranya jadi orang B aja? Ajarin aku dong. Masa enggak? First blood. Wow. Musuh telah tereliminasi. Rekanmu telah tereliminasi.
Aku si paling bebal. Ya, tapi emang aku si paling sih. Yang punya bekas luka di dada. Overlord dan Tower sudah muncul. Lord Tower sudah hancur. Balista maju. Rekanmu telah tereliminasi. Kilauan pesonaku menyinari bumi dan langit. Musuh telah tereliminasi. Eliminasi. Kamu berhasil mengeliminasi musuh. Musuh telah tereliminasi. Berhasil mengeliminasi musuh. Telah tereliminasi. Double kill. Go kill. Go kill. Eliminasi. Go kill. Timmu berhasil menghancurkan tower. Timmu telah tereliminasi. Killing spree. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Musuh telah tereliminasi. Ace. Kamu kira aku cuma bisa Mantul. Timmu berhasil menghancurkan tower. Timmu berhasil menghancurkan tower. Rekanmu telah tereliminasi. Timmu berhasil menghancurkan tower. Legendary. Musuh telah tereliminasi. Double kill. Triple kill. Rekanmu telah tereliminasi. Kill. Ace.